Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian pertama kita di dalam kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam ini sesuai dengan makna daripada kitab ini, Aqidatul Awam, akidahnya orang awam. Ini merupakan kitab akidah dasar yang sangat dasar, yang wajib kita pelajari ya, terutama kita sebagai seorang muslim wajib mempelajari tentang ilmu akidah. Artinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya akidah kita benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, yang konon katanya isi kitab ini merupakan mimpi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi beliau. Jadi beliau bermimpi, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isi daripada manzumah ini, seperti dijelaskan oleh beberapa pensyarah kitab ini. Jadi kitab ini sangat barakah. Baiklah, kita mulai membacanya. Saya akan membacanya nazam ini, lalu diberikan makna dan penjelasan yang penting saya akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u artinya aku memulai, bismillahi dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, warrahmani dan dengan menyebut nama Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih. Ar-Rahman ini bermakna al-mun'im bi jala'ilin ni'am. Jadi Ar-Rahman, sifat Rahmannya Allah itu bahwa Allah beri nikmat dengan nikmat-nikmat besar, nikmat-nikmat dasar seperti nikmat iman, nikmat afiah, nikmat rizki, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan dan sebagainya. Jadi sifat Rahmannya Allah SWT itu seperti itu, yaitu memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat besar. Sedangkan wabir rahimi di sini, wabir rahim, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat bidaqaiqin ni'am. Ar-Rahim ini kan maknanya nama Allah bersifat Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Jadi makna Ar-Rahim ini adalah al-mun'im bidaqaiqin ni'am, yaitu Allah yang beri nikmat dengan nikmat-nikmat yang kecil, yang merupakan cabang daripada nikmat-nikmat besar tersebut di atas, seperti bertambahnya keimanan, sempurnanya nikmat Allah, rizki yang luas, akal yang cerdas dan sebagainya. Ya. Daimil ihsani, dan senantiasa menebar kebaikan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menebar kebaikan. Pemberian Allah itu selalu dalam kebaikan. Jadi sebagaimana biasa kebiasaan musannif atau pengarang kitab dimanapun kitab itu selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengikut iqtidaan bi kitabillah, karena mengikut kitabnya Allah Al-Quran yang dimulai dari Bismillah, dan juga mengikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin ya la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ainaqisul barakah, dia keberkahannya sedikit. Jadi kita sangat dianjurkan mulai apapun, hal-hal yang baik terutama, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian falhamdulillahil qadimil awwali, falhamdulillahi, maka adapun segala puji. Alhamdu di sini alif lam lil istighraq, yang bermakna segala pujian, lillahi ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadimi, yang terdahulu, yang terdahulu. Artinya yang terdahulu itu al-mawjud alladzi laisa liwujudihi ibtida. Jadi terdahulunya Allah SWT itu tidak ada yang lebih dahulu lagi. Allah SWT itu dahulu, paling awal, tidak ada yang lebih awal lagi. Wal mawjudi alladzi lam yazal, dan ada Allah SWT itu tetap ada. Ya, itu makna daripada Al-Qadim. Sedangkan Al-Awwal itu maknanya yang awal. Artinya
awalnya adanya Allah SWT itu al-awwal, yang paling pertama, qabla kulli syai'in bila bidayah. Sebelum adanya sesuatu Allah sudah ada, bahkan tidak ada permulaan. Tidak ada permulaannya Allah SWT. Berbeda dengan kita. Kalau kita ini makhluk, dulu pernah kita tidak ada, lalu kita ada, diadakan oleh Allah. Kita adanya ya sejak kita dilahirkan oleh kedua orang tua, oleh ibu kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dia tidak ada, selamanya ada. Al-akhiri al-akhiri al-baqi bila tahawuli. Wal akhir, dan Allah Subhanahu wa taala yang akhir. Ini Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, tidak ada akhirnya. Semua makhluk ini akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tetap kekal selama-lamanya. Allah al-akhir, ba'da kulli syai'in bila nihayah, tanpa ada akhir, tanpa ada kehinggaan. Al-baqi maknanya adalah yang maha tetap, selalu ada. Baqa, tidak pernah binasa. Bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Jadi Allah itu tidak berubah-ubah. Berbeda dengan kita, kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita sedih. Itu ketahawul. Tapi Allah SWT tidak ada perubahan semacam itu. Allah SWT tetap, ya, tidak ada perubahan. Kalau kita kan pernah kecil, lalu besar, lalu tua. Kalau Allah SWT, Tuhan yang sekarang dengan yang dulu itu sama. Artinya bukan Tuhan yang dulu, Allah SWT yang dulu itu masih kecil, sekarang sudah dewasa, bukan. Allah SWT itu tetap seperti itu, tahawul, bila tahawulin, ya. Nah, selanjutnya, thumma salatu wassalamu sarmada, kemudian selawat dan salam. Selawat itu bermakna rahmat. Tentunya kalau dari Allah itu rahmat, kalau daripada dari malaikat itu adalah doa. Kalau dari makhluk itu adalah bukan, kalau dari malaikat itu istighfar, kalau dari makhluk seperti kita manusia itu adalah doa. Thumma salatu, kemudian selawat, wassalamu, dan keselamatan, sarmada selama-lamanya, kepada alan nabi, atas Nabi Muhammad SAW, maksudnya khairi man qad wahada, yaitu sebaik-baik orang yang pernah bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi', dan selawat juga kepada keluarganya, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, para sahabatnya, dan para sahabatnya, wa man tabi', dan yang mengikuti ia, dan sekeluarganya, para sahabat dan orang yang mengikuti jalan agama yang benar, ya. Wa man tabi' sabila dinil haqqi, wa man tabi', dan orang-orang yang mengikut sabila, akan jalan dinil haqqi, jalan agama yang benar, ghairu mubtadi', bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Jadi selawat Nabi itu diperuntukkan untuk itu, kepada orang-orang yang mengikut jalan agama yang benar, bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, afdali man qad wahada. Selanjutnya, al-faslul awal fi sifatillahi ta'ala. Sampai sana dulu kajian kita. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.